Hai adik-adik kelas besar, baik itu kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas pelajar. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Tapi kalau ada adik-adik yang lagi kurang enak badan atau lagi sakit, kakak doain cepat pulih ya. Oh iya adik-adik, adik-adik di sini semuanya udah kenal belum sama kakak? Mungkin banyak yang belum kenal ya. Kalau kelas 4 pastinya udah kenal dong sama kakak, karena kakak, Kak Beri, dan Kak Meti itu mengajar di kelas 4. Nama kakak adalah Kak Ruth. Salam kenal ya adik-adik semua. Tapi sebelum itu adik-adik mungkin masih ada yang tidur-tiduran nih, makannya belum selesai. Gak apa-apa kok, diselesain dulu aja. Video ini bisa kok di-pause, jadi adik-adik bisa mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya, buku-bukunya. Jadi adik-adik bisa mencatat apa aja sih yang penting. Jadi adik-adik bisa lebih fokus untuk ibadah online-nya. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan satu nyanyian atau satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, hebat ya Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita susah ataupun lagi sendirian. Kita pun juga harus layak bersyukur kepada Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah online. Kita mau berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa bertemu bersama adik-adik dalam ibadah online hari ini, untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Engkau. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, sertai kami mulai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan firman-Mu. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi
Halo adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu bareng-bareng. Sikap berdoa yang baik ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh hadir untuk beribadah bersama ya Bapak. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan Engkau memimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau maksud ya Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kakak ulang ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Itu ada di perjanjian apa? Itu perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Judulnya yaitu Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, kita saksikan dulu video yang berikut ini ya. Oke? Ini adalah kisah para rasul di depan Mahkamah Agama. Ini adalah para rasul. Mereka adalah pengikut Yesus. Dan setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin mereka. Mereka pun akhirnya mulai menceritakan kabar baik tentang Yesus kemanapun mereka pergi. Para rasul juga membuat mujizat. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka sering berkumpul di Bait Allah di Yerusalem, dan banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Hal ini membuat para pemimpin Yahudi, orang-orang Saduki, dan para pengawal menjadi marah. Mereka iri hati. Sehingga mereka menangkap dua orang dari para rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, dan memasukkannya ke penjara. Akan tetapi, malaikat dari Tuhan hadir, dan malaikat itu melepaskan mereka dari dalam penjara. Malaikat itu pun menyuruh mereka kembali ke Bait Allah dan memberitakan tentang Yesus. Siangnya, mereka ke Bait Allah dan mereka menceritakan kepada orang banyak tentang Yesus. Di saat yang sama, para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, para imam besar sedang mengadakan sidang di Yerusalem. Mereka menyuruh pengawal untuk memanggil Petrus dan Yohanes. Ketika pengawal itu sampai di penjara, ternyata kosong, dan mereka pun kembali dan melaporkannya kepada imam besar. Tiba-tiba, seseorang mendatangi mereka dan melaporkan bahwa tahanan yang tadinya di dalam penjara saat ini ada di Bait Allah sedang mengajar orang banyak. Mereka pun menangkap Petrus dan Yohanes dan menghadapkannya lagi di persidangan. Imam itu pun berkata, "Kami telah melarang kalian untuk mengajar dengan nama itu." Lalu Petrus dan para rasul menjawab mereka, "Kami harus taat kepada Allah melebihi kuasa apapun di bumi." Lalu ia pun menceritakan kepada mereka mengenai Yesus yang bangkit setelah mati disalib, dan saat ini Yesus telah naik ke sorga. Oleh karena itu, para rasul menceritakan kabar baik itu ke seluruh dunia supaya semua orang percaya pada Yesus dan mereka diselamatkan dari dosa mereka. Kesaksian ini membuat para imam menjadi marah, dan mereka bermaksud menghukum mati para rasul tersebut. Namun, seseorang imam bernama Gamaliel mengusulkan agar para rasul dikeluarkan sementara dari persidangan, dan ia pun menjelaskan bahwa sepertinya jika kita membunuh para rasul, lebih banyak efek buruknya daripada efek baiknya. Dan para imam pun merasa ada benarnya juga perkataan Gamaliel tersebut, sehingga mereka batal membunuh Petrus dan Yohanes. Lalu mereka dimasukkan kembali ke persidangan dan mereka dihajar. Akan tetapi mereka tidak dibunuh. Para rasul diperintahkan untuk tidak lagi berbicara dalam nama Yesus. Setelah keluar dari penjara, para rasul pun bersyukur pada Tuhan karena mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Mereka makin semangat menceritakan tentang Yesus, baik di Bait Allah dan juga ke rumah-rumah. Sekian cerita tentang Petrus dan Yohanes di depan Mahkamah Agama. Nah, barusan kita udah sama-sama lihat videonya tentang Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik,
mereka kan sempet tuh masuk penjara, mereka sempet di pengadilan diadili oleh para pemimpin agama Yahudi. Nah itu situasi yang gak enak adik-adik, situasi yang sulit, dimana mereka dituduh. Biasanya kan kalau misalnya orang yang masuk ke pengadilan tuh orang yang bersalah ya, mereka tuh kalau masuk pengadilan mereka dianggap berbuat salah, terus mereka pantas mendapatkan hukuman. Kira-kira enak gak ada di posisi seperti itu? Gak enak ya adik-adik. Misalnya nih, adik-adik pernah gak melakukan suatu kesalahan ya? Kalau misalnya memang melakukan kesalahan gitu, memang kita salah, misalnya kita lupa ngerjain PR, terus kita dipanggil bu guru, kira-kira enak gak? Kita pasti deg-degan ya adik-adik, aduh jangan-jangan dimarahin lagi, aduh jangan-jangan dihukum, aduh kalau misalnya, karena dihukum tuh gak enak adik-adik. Nah untuk ditanya-tanya, misalkan kita gak ngerjain PR, ditanya, kamu kenapa gak ngerjain PR? Gitu aja kadang kita bingung kan jawabnya, terus kita juga aduh gak enak banget perasaannya. Nah tapi adik-adik, tadi kalau kita lihat dari video, ada gak perasaan bahwa Yohanes sama Petrus itu takut? Gak terlihat ya adik-adik. Kenapa tuh kira-kira bisa begitu? Iya, tentu saja karena mereka percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memimpin mereka, sehingga ketika mereka dihadapkan pada situasi yang sulit, mereka harus masuk penjara, mereka harus dihadiri di depan para mahkamah agama, mereka tetap tidak takut adik-adik. Justru mereka bisa menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat. Kira-kira kalau manusia biasa, manusia normal itu pasti akan mungkin terbata-bata, ayo gitu kan mau jawabnya juga. Tapi berhubung adik-adik, Tuhan Yesus Bapa di sorga menyertai mereka, menolong mereka, sehingga mereka berani tuh menghadapi masa-masa situasi yang sulit. Nah adik-adik, kalau misalnya Petrus dan Yohanes itu berani untuk menghadapi situasi yang sulit, untuk bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang Yesus, kita juga harus mencontoh adik-adik. Misalnya adik-adik, kalau misalkan bersaksi ya, bersaksi kan ada banyak cara, nggak harus tuh kita datengin semua orang, hei kamu tahu nggak tentang Tuhan Yesus? Kalau kamu nggak tahu, aku ceritain. Nggak harus seperti itu kan adik-adik. Bersaksi itu bisa banyak cara. Yang pertama ya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum tahu. Tapi kita bisa juga bersaksi melalui perbuatan kita, dimana ketika kita melakukan hal-hal yang baik, orang tuh akan melihat bahwa kita ini murid Yesus, kita itu pengikut Kristus, sehingga orang itu juga, oh ternyata pengikut Kristus itu adalah orang yang sangat baik ya, orang yang penuh kebijaksanaan dan mereka melakukan hal-hal yang baik. Nah kita juga bisa berani untuk bersaksi melalui perbuatan adik-adik. Kalau misalkan di zaman sekarang ya, kan masa COVID gini, kalau adik-adik ngelihat tetangga adik-adik jalan atau main bergerombol di depan rumah terus nggak jaga jarak, adik-adik kalau misalnya adik-adik berani menegur, tapi ingat negurnya jangan ngajak berantem ya, negurnya yang baik gitu. Bisa adik-adik tegur, jangan bergerombol, jaga jarak, kita harus ikut himbauan pemerintah. Nah itu bisa dilakukan. Atau misalkan adik-adik punya kakak atau orang tua keluar rumah tapi nggak pakai masker, nah adik-adik bisa menegur. Atau misalkan adik-adik juga harus menjadi contoh ya, jangan cuma bisa negur tapi adik-adik nggak melakukannya. Soalnya adik-adik negur, kok papa kerja nggak pakai masker tapi adik-adik malas cuci tangan. Nah nggak boleh seperti itu. Kita kalau mau bersaksi, kita juga harus melakukan yang baik, supaya apa? Orang tuh bisa melihat melalui perbuatan kita bahwa kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Nah misalkan adik-adik, kalau sekarang kan kita sekolah dari rumah ya, banyak PR. Nah kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita mau bersaksi dengan tulus, kira-kira kalau misalkan adik-adik dapat PR, dikerjain nggak? Dikerjain, jangan malah kebanyakan main. Nah kalau kita mau bersaksi, mulailah dari apa yang kita bisa lakukan dengan baik ya. Jadi misalkan ada PR ya kita kerjain, jangan banyakkan mainnya daripada ngerjain PR-nya. Ntar tiba-tiba, aduh kok PR kok numpuk banyak banget,
adik-adik ujiannya kan online juga tuh zaman sekarang. Nah, adik-adik jujur nggak pada saat ujian itu, ya kan? Atau misalkan disuruh atau menghadapi situasi yang sulit, misalnya di sekolah udah masuk nih, terus adik-adik melihat ada teman adik-adik yang suka bully adik kelas, misalkan adik-adik sekarang kelas 5, adik-adik ngelihat teman adik-adik bully anak kelas 1, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Iya, adik-adik bisa menegur atau adik-adik lapor kepada guru. Nah, bukan berarti adik-adik tukang ngadu, enggak. Yang penting adik-adik caranya harus benar. Jangan maksudnya nantangin atau misalkan ngajak berantem. Nggak boleh ya, bully kayak gitu, awas ya. Nah, itu nggak boleh. Mending adik-adik kalau misalkan adik-adik mau menegur, caranya juga harus baik. Jangan malah ngajak berantem. Kita harus saling mengasihi, jangan justru bikin suasana jadi makin tidak enak. Nah, adik-adik, kalau misalnya Tuhan juga menyertai Petrus dan Yohanes, Tuhan menolong mereka di situasi yang sulit, percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita ketika kita dalam situasi yang sulit. Asal apa? Asal kita melakukan kehendak Tuhan. Ya adik-adik, kalau misalkan adik-adik nyontek ketahuan, situasi sulit nggak? Sulit, tapi itu salah siapa? Itu kan salah kita sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan ya adik-adik. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah berusaha, ya pasti kalau namanya berusaha untuk menjadi anak yang baik itu kan susah. Jangka yang diperlukan tuh panjang, nggak bisa instan tiba-tiba, wah besok aku akan menjadi anak yang paling baik seluruh dunia. Nggak bisa instan adik-adik, kita mesti pelan-pelan. Nah, tapi kalau misalkan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai memimpin kita pasti bisa. Oke, jangan takut untuk bersaksi, tetap lakukan yang baik, tetap sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Sekian cerita kakak. Dadah. Halo adik-adik kelas 4, 5, 6, dan Praja. Dengan Kak Yola di sini. Barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lita tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, sekarang saatnya kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya ngapain ya kira-kira? Nanti kakak jelasin. Tapi sebelum itu, kita mau memuji Tuhan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan. Tahu kan adik-adik lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekarang baik dua. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jadi aktivitasnya, kita kan udah sebulan lebih nggak ketemu ya adik-adik, udah minggu ke-7 bahkan. Nah, Kak Yola dan kakak sekolah minggu yang lain mau tahu dong gimana sih cerita adik-adik selama di rumah aja, selama sekolah di rumah, selama belajar di rumah. Adik-adik bisa ceritakan itu semua, tapi biar adik-adik nggak bingung mau ngomong apa, adik-adik bisa menceritakan itu dengan menjawab pertanyaan yang udah kakak bikin. Ada sekitar 6 pertanyaan. Adik-adik boleh catat di kertas pertanyaan-pertanyaannya, terus nanti adik-adik jawab. Sekarang adik-adik boleh siapin pulpen sama kertas, di-pause dulu nggak apa-apa videonya. Kalau udah, sekarang adik-adik catat ya pertanyaannya. Yang pertama,
selama adik-adik sekolah di rumah, apakah adik-adik mengerjakan tugas yang dikasih sama guru adik-adik dengan sungguh-sungguh? Terus kalau adik-adik merasa kesulitan dalam belajar, gimana cara mengatasinya? Nanya sama guru kah? Atau bertanya sama teman atau mama papa? Atau adik-adik mengikuti ruang guru mungkin? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah adik-adik di rumah makan makanan bergizi, minum vitamin, terus ataukah adik-adik lebih sering makan makanan yang mengandung pengawet kayak Indomie, kayak nugget, sosis, pokoknya makanan yang instan yang gampang dibikin. Nggak apa-apa adik-adik, jawab jujur aja, kayak misalnya aku suka makan Indomie kak, seminggu 5 kali. Wah, berarti tiap hari dong. Nggak apa-apa, jujur aja ceritanya. Terus ketiga, adik-adik benar-benar stay at home, benar-benar di rumah aja, nggak kemana-mana, atau sesekali kayak pergi keluar ke supermarket, temenin mama belanja, atau aduh kak, rambutku udah gondrong banget nih, udah gerah, terutama buat yang laki-laki. Jadi aku pergi deh ke tukang cukur rambut untuk gunting rambut. Nah, adik-adik boleh ceritakan itu bebas. Pokoknya yang benar-benar terjadi di kehidupan adik-adik selama di rumah aja gimana. Terus pertanyaan keempat, nah, apakah setiap hari Minggu adik-adik ikut ibadah sekolah minggu online? Bangun pagi ikut ibadah sekolah minggu online, atau aku bolong-bolong sekolah minggunya, atau aku bangun kesiangan tapi tetap sekolah minggu kok kak. Nah, adik-adik ceritain ya. Terus yang kelima, apa yang sudah pernah adik-adik lakukan untuk menolong sesama yang membutuhkan, misalnya tetangga atau saudara, atau teman adik-adik yang membutuhkan bahan pangan mungkin. Adik-adik ceritain ya apa yang sudah adik-adik lakukan. Atau kalau adik-adik belum melakukan apapun juga nggak apa-apa, saya mendoakan mereka atau apapun lah pokoknya. Pertanyaan terakhir, haruskah aku khawatir akan masa pandemik atau wabah seperti ini? Alasannya kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Itu aja pertanyaannya, silakan dijawab. Adik-adik bisa adik-adik ceritakan dalam bentuk video seperti ini, karena sejujurnya kakak sekolah minggu pengen melihat muka adik-adik lewat video, pengen denger cerita adik-adik selama di rumah aja. Atau kalau adik-adik nggak mau, kalau adik-adik malu, adik-adik bisa tulis di kertas, terus adik-adik hias sesuka hati adik-adik. Kayak kakak udah bikin contohnya, punya kakak bikin dalam bentuk booklet gitu. Tiap pertanyaan kakak jawab, kakak bikin beberapa lembar, terus Kayola tempel-tempel stiker. Kayak contohnya pertanyaan terakhir, haruskah aku merasa khawatir? Kakak bilang, saya merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena saya selalu memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk melindungi saya, dan yang terpenting, saya harus terus waspada dan menjaga kesehatan. Kakak tunggu ya videonya adik-adik atau tulisan adik-adik. Kalau udah jadi nanti dikirim ke kakak kelas masing-masing, ke WA kakak sekolah minggu masing-masing. Ditunggu ya adik-adik sampai nanti sore. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu semua dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan terbaik kami untuk Tuhan. Kami ingin belajar seperti Petrus dan Yohanes untuk dapat bersaksi tentang Engkau dengan cara melakukan apa yang baik dimulai dari diri kami, melakukan apa yang baik di rumah kami masing-masing, ataupun dimanapun kami berada. Sebentar, kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau pimpin dan sertai setiap apa yang kami lakukan agar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Selesai sekolah minggu kita, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya, dah.